dengan nabi kami, berbeda dengan utusan kami yang nggak mati, yang nggak meninggal. Jadi alasan-alasan seperti itulah yang akhirnya menyebabkan mereka ya tidak mendapatkan hidayah. Ya, tapi Allah Maha Kaya, Allah Maha Tahu, Allah selalu memberi hidayah kepada orang yang tidak pernah disangka-sangka, yang tidak pernah dibayangkan, dan tidak pernah memilih-milih. Jadi kalau Allah ada memberi hidayah, mau sekaya apapun orang itu, sebebal apapun orang itu, sekeras apapun orang itu, kalau ada diberi hidayah sama Allah, insya Allah dia akan memilih untuk mengikut Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu saya sampaikan bahwa kalau kita mengaku beragama Islam itu yang pertama kali yang kita kerjakan adalah sholat. Karena sholat itu menunjuk bahwa kalau orang beragama Islam dan tidak beragama Islam, perbedaannya hanya di sholat. Kalau orang sudah beragama Islam tidak sholat, insya Allah berbeda. Jadi apa bedanya dengan mereka-mereka? Nah, mohon maaf, karena jauh lagi kan, ya apa nih, banyak kejauhannya juga. Apalagi tempat lingkungan, ada salah satu masjid di Surabaya ini, saya tak perlu nyebut daerahnya, kan. Nah, sekitar masjid ternyata ada kejauhan. Jadi mereka beragama Islam, mengaku beragama Islam, tapi ya tadi sholatnya ya diabaikan. Bahkan ada kejauhannya, ada mereka sholat hanya setahun 2 kali saja, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, ini kan orang-orang yang mengaku beragama Islam, agamanya Islam, mengikut Nabi Muhammad, tapi tidak sholat. Nah, orang seperti inilah yang nanti itu rugi. Jadi sementara diajarkan dalam agama Islam, Allah berfirman, Nabi Muhammad juga mengatakan, kalau sholat itu bagus, baik, ya semua amal ibadahnya baik. Tapi kalau sholatnya sudah belang kambing, bolong-bolong, kan, bagaimana mau jadi amal ibadah yang lain menjadi baik? Jadi itu juga dipikirkan. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah SWT. Judul kita sambil di sini sambil waspada pendangkalan akidah. Saya cerita sedikit dulu. Saya memperkenalkan diri Bapak Ibu ya. Nama asli saya itu Jose Andreas. Ya, biasa kalau nyebutnya itu Jose. Ya. Tulisannya Jose. Tapi cara pengucapannya itu Jose. Andreas itu salah satu murid Yesus Kristus, murid Isa Al-Masih. Nah, kemudian saya mendapat hidayah, saya diberi nama Muhammad Manhuri. Nah, karena orang mengenal saya di mana-mana, orang tahunya saya itu ya Ustadz Dayak. Ustadz Dayak. Kenapa kok Ustadz Dayak? Ya satu, saya dilahirkan dari emak saya, bapak saya orang Dayak. Yang kedua, ya dulu saya non-Islam, ya sebagai kader, ya kristenisasi yang sudah dibentuk, doktrinnya sudah matang, gitu, sudah kuat. Nah, kemudian apalagi kenapa orang memanggil saya? Ya saya berdakwahnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kopiahnya kopiah Dayak, baju kokonya baju koko Dayak, sarung celananya sarung celana Dayak. Ustadz dari mana dapat? Dari saya sendiri Bapak Ibu. Saya pakai waktu. Jadi kalau saya di rumah itu kalau sudah mau ceramah saya harus ganti pakaian, harus punya yang terbaru. Jadi sekitar 27 pasang setelan untuk ceramah saya itu berbentuk Dayak. Jadi semua berbentuk Dayak, termasuk masjid-masjid yang seperti itu arsitektur Dayak. Nah itu akhirnya orang bilang Ustadz Dayak. Nah, YouTube-nya juga Ustadz Dayak. Jadi nanti silakan follow ya, ikutin YouTube-nya. Itu YouTube itu pengislaman apa ya? Pengislaman dan perjalanan. Ya, setiap saya pergi kemana saya selalu ya sedikit di YouTube gitu kan.
Jawa Timur, mungkin kita berdakwah enak, nyaman, suara azan ada di mana-mana. Nah, boleh dikatakan kalau orang mendengar suara azan kemudian tidak bangun sholat, kemudian tidak pergi ke masjid bagi laki-laki, itu mustahil. Apalagi di kalangan Madura, kan? Anaknya wajib harus mondok. Nah, Jawa Timur yang mana ya saya tadi saja kita melihat kita mendengar suaranya bersautan, saking dekatnya masjid berdekatan. Nah tapi kalau di Kalimantan Barat itu Bapak Ibu mau berpuluh-puluh kilo baru bisa pergi sholat Jumat gitu. Bayangkan perjuangan mereka. Itu kalau di pedalaman dari Kalimantan Barat. Karena sering saya mendapatkan kelompok-kelompok yang mualaf di pedalaman itu kalau pergi sholat harus menempuh 7 kilo, 6 kilo, 7 kilo, 6 kilo itu kira-kira dari Bungurasi ke sini ya. Ya, sangat jauh sekali itu. Itu bukan pakai mobil Pak, bukan pakai mobil. Ya kan mereka harus jalan kaki, hanya pengen sholat, hanya pengen menunjukkan bahwa dia itu beragama Islam. Nah, menunjukkan dia itu beragama Islam. Maka saya bilang, kalau berdakwah di Jawa Timur enak, nyaman. Saya selalu bilang Ustaz, ayo kita berdakwah di Kalimantan Barat. Kalau kalian mampu berdakwah di Kalimantan Barat, wah sukses Pak, ustaznya sukses. Tapi kalau jadi ustaz, tidak merasa di pedalaman, tidak merasa harus jalan kaki, ceramah pergi jalan kaki, nyampe ke masjid dan keringatan. Tidak ada AC, tidak ada kipas angin, makin panas. Nah itu yang saya selalu mengatakan, ayo kawan-kawan dari Jawa kalau merasa punya ilmu agama, dakwah di Kalimantan Barat. Karena di Kalimantan Barat itu sangat butuh Bapak Ibu. Ya, saya dilahirkan di Kalimantan Barat, desa terpencil yang saat ini di kabupaten saya itu, di tempat saya lahir itu Islamnya hanya 18%. Dulu Islam 50-50 antara di Kalimantan Barat itu Kristen yang non Islam dengan Islam itu beda sedikit saja gitu. Nah tapi alhamdulillah tahun 2019 saya pun gencar-gencarnya dari tahun 2011 sampai sekarang itu sudah mengislamkan orang 15.679 orang. Masya Allah. Nah, nanti kami hitungnya itu di akhir Desember. Di akhir Desember dalam 1 tahun berapa orang yang masuk Islam. Jadi kami musyawarah ya setiap tahun itu menghitung kita mengislamkan orang berapa dalam 1 tahun. Nah karena saya mengislamkan setahun itu bisa 2.000 Pak. Nah, jelek-jeleknya 1.000 1 tahun. Karena sekali Islam itu satu kampung ya 105 kakak gitu kan. Kalau dia suami istri ya 210 kan. Kalau dia punya anak berapa kan. Jadi sekali Islam itu ya kita satu kampung. Nah ini yang saya katakan kepada kita sebagai umat Islam, jangan kita beranggap membayangkan oh saya sudah Islam, saya sudah kuat Islamnya. Tapi kita nggak tahu mereka menyusup sasaran kristenisasi itu di anak-anak bapak-bapak. Tapi tidak menutup kemungkinan bapak-bapak yang rajin ke masjid, yang muadzin nih, hati-hati ustaz-ustaz yang punya anak muadzin yang bujang, itu jadi sasaran kristenisasi. Mereka tidak lagi mau ngambil yang ya anak-anak ya yang kecil-kecil itu yang agamanya masih murah-murah gitu kan. Apa ya agama yang murah-murah
Dia beragama Islam tapi tidak sholat. Dia beragama Islam nggak puasa. Dia beragama Islam nggak ngaji. Dia beragama Islam nggak tahu mengaji. Nah, jadi seperti itu sasaran itu sudah hilang. Mereka lebih menyasarkan diri ya bapak-bapaknya yang alim gitu lah. Ya itu tadi kalau anak-anak muadzin yang bujang itu didekati sama biarawati yang cantik. Ya bapak-bapak kan kalau nengok cewek cantik pak mudah tertarik pak ya. Ya itulah nafsunya laki-laki gitu. Nafsunya laki-laki itu lihat yang bening atau orang bilang mulai gitu. Mulai yang di rumah dan mulai yang gitu kan nomor 2. Nah tapi insya Allah semoga yang ada di masjid ini istrinya 1 aja. Amin. Amin. Ya Bu ya. Ya Bu, cukup ya suami ibu 1 aja gitu. Ya. Jadi bapak-bapak cukup istrinya 1, nggak usah lagi nambah-nambah. Sakit juga. Meskipun memang itu adalah sunnah. Ya kalau istri lebih daripada 1 itu sunnah. Ya silakan bagi yang mampu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu pengen nanti dunia kiamat di padang mahsyar pengikut Nabi Muhammad itu lebih banyak daripada pengikut nabi-nabi yang lain. Kan kita ketahui kan Nabi itu 100 berapa Pak? Berapa jumlah Nabi dan Rasul? 124.000 Pak ya. Bayangkan gitu. 124.000 Nabi dan Rasul yang kita ketahui, yang kita amalkan, yang kita yakini percaya itu 25 Nabi dan Rasul. Nah, berapa agama Ustaz? Dari 124.000 Nabi dan Rasul, agama di permukaan bumi ini berjumlah 4.200 agama. Nah, makanya jangan heran ada banyak agama yang menyerupai Islam. Mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT di Jawa Timur mungkin hanya menemukan seolah-olah itu agama Islam yang pakai kopiah, seolah-olah agama Islam saja yang pakai baju koko, seolah-olah agama Islam saja yang sholat di masjid. Tapi ada agama-agama yang lain yang benar-benar menyerupai agama Islam. Halo, Pak, ini berbahaya. Jadi saya terima kasih lah ya, terima kasih kepada Tamil Masjid, nah, terima kasih kepada pengurus masjid yang mau gitu, yang mungkin boleh dikatakan orang lebih senang mengundang ustaz-ustaz yang pakai imamah gitu kan, Habib senang. Tapi kalau yang ustaz-ustaz yang memang diperintah oleh Rasul jangan mengikuti gaya orang-orang Arab. Apa itu? Ya karena Rasulullah itu terlahir di Arab ya mungkin wajar gitu. Budayanya itu pakai jubah, pakai imamah. Nah tapi ya itu tadi kita di Indonesia, wah kalau ada ngundang ustaz yang ini luar biasa gitu kan, 60 juta, 100 juta pun mau ngasih duit gitu. Sementara ustaz-ustaz yang sudah diperintah sama Rasulullah, hadis Bukhari Muslim, memberi biaya untuk dai di pedalaman, memberi biaya dai untuk memperjuangkan agama Allah, itu pahalanya sama seperti beliau bawa perang. Sekarang sudah tidak ada perang, ini sudah biaya dai aja gitu. Biaya dai itu kalau di Malaysia apa itu? Malaysia, Brunei, termasuk Singapura itu sedikit Islamnya, Islam 3, sekian. Tapi ustaz-ustaz itu, dai itu dibiayai langsung. Maka saya pernah diundang khusus di Malaysia itu kita hanya sekedar ceramahnya, itu duitnya disediakan, makanan itu 1 mobil itu kan, itu penuh,
Nah kemudian pergi ke pedalaman, bawa kue, bawa tas, bawa ini, bawa itu. Kenapa? Misi seperti itu apa? Jadi kalau misi itu, kalau berdakwah dia bawa sesuatu. Bagaimana caranya supaya yang Islam itu mudah ditarik? Nah, sama seperti kami. Ya saya itu mantan, ya. Saya merasa itu semua. Nah saya itu kaderisasi yang menyeludup. Saya dari Kalimantan Barat, asli Kalimantan Barat, kemudian dibesarkan, dikaderkan menjadi seorang pastor, kemudian disekolahkan lagi di pondok pesantren lagi. Bayangkan diperintah kamu nanti mondok di situ. Karena saking cerdasnya saya dulu, saya hanya disuruh memilih pondok pesantren, masuk Gontor atau masuk Al-Amin. Tahu Al-Amin ya? Madura, cabang Gontor. Ya, yang kurikulumnya sama, pelajarannya sama, bahkan kiainya sama. Ya Al-Amin pada 2 Madura. Itu dikirim Pak 10 orang siswa terbaik di kristenisasi calon kristenisasi calon pastor itu dikirim ke pondok pesantren. Untuk apa? Untuk mempelajari Islam secara keseluruhan. Setelah itu nanti dipotong ayat. Nah, bagaimana menjatuhkan Islam? Kalau Islam mengatakan ngapain ikut agama Kristen? Tuhannya itu 3. Islam lebih daripada 3. Kita punya jawaban. Kita mempunyai bagaimana supaya bisa meyakinkan orang-orang Islam bisa masuk ke Kristen. Itu yang kita terus pelajari. Makanya dulu sekolah saya itu di bawah tanah Pak. Sekolah yang kecil, kemudian masuk ke dalam terowongan. Di situ kita menelaah Al-Quran. Mau bahasa pun ada di situ. Al-Quran itu sudah bermacam-macam bahasa. Artinya maksudnya ya. Arti ya terjemahannya bermacam-macam terjemahan. Kita pelajari semua. Kita pelajari, kita putus ayat-ayatnya, potong. Ya itu bekal kami, bekal untuk menghancur Islam, bekal untuk menarik orang-orang Islam yang masuk Kristen. Nah itu yang kami lakukan itu. Bapak Ibu dirahmati Allah SWT. Karena saya diminta bukan untuk berceramah Maulid Nabi ataupun cerita Islam, tapi saya diminta untuk pendangkalan akidah. Jadi saya harus bongkar ini. Saya harus bongkar sistem mereka itu dengan cara rekrutmen. Jadi saya atur sedemikian mungkin petugas-petugas rumah saya dijadikan pusat kristenisasi di Kalimantan Barat yang mengatur itu semua. Kalau di Jogja itu pengatur kristenisasi waktu itu bapak pengatur kristenisasi yang kami dudukin itu Siman di Jogja. Nah kalau di Madiun ada tersendiri pusat di Jawa Timur itu Madiun Malang. Ya itu pusat terbesar untuk penggadaan kristenisasi. Nah tapi yang paling parah kristenisasi paling kuat itu di Kalimantan Barat. Kenapa? Mereka setiap bulannya itu mengirim dari Jerman. Jadi kristenisasi itu banyak itu dari Jerman. Yang memang mereka bawa militer gitu kan, mampu membuat rumah sakit yang modern, yang mana dokter di rumah sakit umum itu kurang, dia lengkap. Peralatan yang di rumah sakit umum kurang, dia lengkap. Kita tidak usah berbicara rumah sakit kita ya, Yarsi ya. Kita berbicara rumah sakit umum saja. Itu sangat minim di tempat kita gitu kan. Nah mereka menyediakan itu. Mereka menyediakan rumah sakit, mereka menyediakan sekolah-sekolah yang mantap, yang hebat. Makanya kadang-kadang kalau saya ceramah saya lihat dulu logo air minum. Kalau logo air minumnya Islam, saya nampakkan gini supaya kena syuting. Tapi kalau sudah Aqua gitu kan, terus Nestle itu sama. Logonya saya buka dulu. Enggak mau. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau orang minum itu atau orang beli itu 20%
20% itu disetor Pak untuk pengembangan kristenisasi. Kalau air minum yang mereka miliki, makanya ada satu pondok yang rela gitu kan, pondok Kristen. Ya sekarang jangan heran ya, jadi sebutan-sebutan sekarang itu pondok ya sama seperti kita santri, sama nggak seperti kita gitu. Sebutan-sebutan itu sama-sama punya pondok, sama-sama punya santri gitu kan. Nah kemudian kalau kita ajar 5 waktu, mereka juga ajar juga 5 waktu gitu kan, ala mereka. Bapak-bapak silakan lihat Kalimantan Barat itu sampai di salah satu kabupaten itu dijuluki 1000 gereja. Sudah ada 1000 kelenteng, sudah ada 1000 gereja. Nah, Islamnya kemana itu? Ya itu tadi, mau bangun masjid itu susah, harus kelahi dulu Bapak. Saya kalau udah mau bangun masjid, kelahi dulu sama mereka gitu. Ya saya enak-enak saja, tapi kok bapak-bapak jangan kelahi sama mereka, habis Pak. Bapak-bapak kalau lewat sana lurus-lurus saja gitu, nggak usah yang neko-neko. Kenapa? Kalau sudah neko-neko di sana dicoba Pak. Banyak sekali ustadz-ustadz, habib-habib datang ke sana dicoba sama mereka. Ada yang langsung muntah di panggung, ada muntah darah di panggung, ada gitu. Yang nggak langsung nggak bisa melanjutkan ceramah, ada. Jadi ilmu-ilmu dari aku memang luar biasa gitu. Memang luar biasa, kalah lah ilmu Banyuwangi itu kalah. Yang merasa dari Banyuwangi itu ilmunya banyak, tapi kalau ada ketemu dengan orang Dayak kalah. Madura itu kuat-kuat Pak, tapi kalau ada ketemu dengan Dayak agak penggal juga gitu, nggak kembal aja. Iya sakit seperti itu. Jadi kalau kita mau bangun masjid itu ya mau nggak mau ya berobat dulu gitu. Nah tapi kalau dai seperti saya kan dari suku mereka itu enak aja gitu. Ayo kalau mau kelahi langsung kita tahan duel dulu Pak. Saya pernah bangun masjid, bukan masjid di sana. Saya bangunnya itu seperti pendopo Pak, tanpa apa nih kubah. Jadi kalau saya bangun hanya kotak aja gitu. Yang penting saya bilang orang bisa sholat, karena di sana mau bangun itu susah Pak. Jadi kalau ada kata masjid, kok langsung tuh mulai babi di situ, sengaja supaya nggak jadi bangun masjid. Nah, tapi kalau kita bangun di pendopo, nah, kemudian jadi, nah nanti kalau ada satu, saya biasakan gini. Jadi kalau mengislamkan orang 105 kakak misalnya, 105 kakak selesai Islam, dari situ saya bangun ke pendopo, saya teras semuanya masuk Islam di lingkungan itu. Desa itu atau kelurahan itu sudah semua masuk Islam, barulah jadi masjid. Kalau enggak ini sesat. Jadi pernah saya bangun, kemudian tadi bangun, wah bagus, beli karpet baru gitu kan, saya bikin mimbar ini apa Pak? Diberakin mana? Sudah tahu diberakin semua, mimbarnya diberakin. Yang parah itu sejak imam diberakin. Akhirnya saya tahu, agak tuh, wah betapa semua mereka. Jadi ini kesannya apa? Jadi sadar, maunya kalian itu apa sebenarnya? Saya orang Dayak juga sebenarnya itu. Kalau dua sekali di sini. Nah, jadi kalau saya seperti itu. Kalau kalian nggak suka, pergi kalian di sana seperti itu. Ini sudah Islam, ini sudah banyak walafnya. Kalian itu tinggal berapa orang? Jadi kalau macam-macam kan, ayo sebagai. Nah, biasanya mereka ya sekali ya gitu. Nah, cuma sekarang ini kendalanya biasanya kepala desa diancam, awas ya kita kalau ngizin kamu mau masjid. Makanya di sana tuh, kalau saya gubernur ya, gubernur 2 periode. Ya. Kristen sampai dia bilang, kamu tuh katanya lama kelamaan habis orang Dayak masuk Islam. Bayangkan sampai gitunya itu, marahnya itu, awas katanya. Nah, saya diculik dari sini sampai tengah malam, datang Intel mengatakan
keluarkan nama Nuri. Kalau tidak dikeluarkan, coba lihat orang Islam ribuan bawa obor membakar rumah, kita akan perang. Tapi kalau dikeluarkan nama Nuri, insya Allah tidak jadi perang. Sampai kita mengatakan, udah mau perang itu Pak, panas. Kalimantan Barat selalu panas Pak. Saya udah bilang pernah bilang mati, mati. Nah emang dakwah saya itu ini sampai jam berapa ya? Sampai jam berapa? Sampai suruh ya? Suruh jam berapa? 5.15. Oke. Jadi sampai 1 Juli ya, Kalimantan Barat itu panas Pak. Jadi kalau udah saya kan satu kemampuan saya sudah mempunyai bahasa Arab, tahu bahasa Arab semuanya. Saya menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa kaum saya terjemahkan Al-Quran dengan bahasa Dayak. Nah itulah yang diperintah sama Rasul, berdakwahlah kamu dengan menggunakan bahasa kaum. Nah kalau orang Madura gunakan aja bahasa Madura, orang Jawa gunakan bahasa Jawa. Nah karena saya orang Dayak, saya menerjemahkan Al-Quran berbahasa Dayak. Alhamdulillah 2015 dilaunching oleh Menteri Agama Republik Indonesia dan ditandatangan tafsir semuanya. Alhamdulillah boleh beredar gitu kan, jangan ilegal apa-apa. Saking pengen punya Al-Quran terjemahan berbahasa Jawa, lalu bikin aja tanpa harus tafsiran, tanpa harus tanda tangan Menteri Agama, janganlah. Nah, saya nengok Madura, saya bersyukur saya, meskipun belum tercapai sampai sekarang, baru 9 juz Pak. Sudah berapa bulan? Sudah bertahun-tahun gitu. Jadi baru 9 juz. Kenapa tidak bisa bersatu orang Madura? Maunya yang satu mau bahasa ini Madura ini, yang satu mau bahasa Madura ini, yang satu mau bahasa Madura ini. Yang nggak kelar-kelar. Orang Dayak itu 142 suku bahasa yang bisa kelar gitu. Satu-satunya kami adalah pelopor yang langsung bisa membuat Al-Quran terjemahan berbahasa Dayak, itu kami pelopornya. Karena sebelum-sebelumnya belum ada. Ada bahasa Cina tapi tidak direkomendasi di Kementerian Agama. Tapi sekali ada bahasa Dayak itu langsung tanda tangan dan tafsiran. Biasa kan kami ada tafsirannya ada di situ, lajnahnya ada. Nah itu kalau sudah keluar lajnahnya, tafsirannya, kemudian tanda tangan berarti besar dan beredar. Ini sahkan kebanyakan. Nah saya sampai seperti itu. Berdakwahnya saya menggunakan bahasa kaum, akhirnya terbit langsung paman saya bilang lagi, kamu nih kalau ada terus ide kamu katanya, sudah nggak dikasih uang pun masih saja katanya. Jadi saya di stop uang. Organisasi saya di blacklist karena selalu membuat terobosan membangun masjid arsitektur Dayak itu juga pernah sampai disembelihkan babi dengan silakan. Nggak apa-apa yang penting masjid saya berdiri. Kita bikin masjid yang sebelum supaya nanti kalau bapak-bapak pergi ke Pontianak, pergi ke Kalimantan Barat, insya Allah kalau menghubungi saya kita pergi ke daerah-daerah. Tapi kalau pergi ke daerah-daerah bapak ibu harus punya cukup ini. Nah kalau saya pergi ke Surabaya paling hanya 1 juta pesawat. Tapi kalau berdalaman kalau saya bikin kajian ya pergi ke pedalaman pembinaan, saya mengeluarkan duit. Paling tidak beli minum, menyediakan kopi, menyediakan kue, menyediakan nasi, baru bisa kajian. Karena memang ribet orang-orang yang baru mengetahui Islam, baru tahu Islam. Jadi mereka ya agar mengerti agama Islam ya harus dikasih ilmu terus. Jadi diajarin. Nah kalau bapak-bapak ini ibu-ibu ini kan enak di sini. Udah ada HP, oke Ustaz nggak ada, udah ada HP. Oh masjid banyak, enak, menuntut ilmu nyaman. Nah apalagi yang dicari gitu. Jangan ya maaf kalau mengkristenkan orang itu dilihat. Jadi kalau Ustaz itu, Ustaznya itu ada harganya. Pajero 1 Ustaz kalau mau masuk Kristen. Ya, karena harga terkecil itu tukang bubur.
Jadi kalau ada orang Islam tukang rumput masuk Kristen, itu harga paling kecil tiap bulannya itu 3 juta. Tiap bulan digaji. Dia nggak rugi, kenapa? Dia dapat 100 juta gitu kan. 3 juta atau 100 juta. Dari pastor ada mengisi Kristen dengan orang, dia ngasih bulanan 3 juta, tapi pastor dapatnya ratusan juta. Itu hebatnya. Makanya berlomba-lomba pastor itu berlomba-lomba rekrutmen. Nah, saya dulu kan di rumah saya itu kan ribuan orang Islam. Kadang-kadang santri Kristen maksudnya. Santri Kristen itu kalau 100 orang saya gandakan 200 orang supaya saya dapat banyak dari pernikahan dari Roma. Karena memang itu dibiayain. Makanya kalau bangun gereja, pastor itu senang. Semakin banyak gereja dibangun, ya kayak kita, kawan-kawan Salafi itu mau kemanapun dia, kalau ada pengajian mereka jauh-jauh pun datang gitu kan. Nah, sama di Kristen seperti itu. Jadi direkrut biar perlu bawa bis gitu, dijemput jauh-jauh, penuhkan gereja itu. Kalau gereja tidak penuh, tidak penuh, dipoto, kirimkan ke Roma, dapatkan uang sekian tiap bulan Pak, bukan hanya sekali. Dapatnya tiap bulan, bukan sekali. Nah, nanti dia bangun lagi gereja, penuh lagi, dapatnya banyak. Nah, itu jadi kalau ya itu makanya orang berlomba-lomba akhirnya banyak orang-orang Islam yang kelewatan mau dengan Islam. Madura itu 2021 kemarin target, tapi sekarang udah 2024 mereka tidak bisa mencapai target. Target mereka 2021 itu Kristen di Madura itu sepertiga penduduk Madura harus sebagai agama Kristen. Saya masuk, kawan-kawan masuk di Madura itu pertama kali masuk di Sampang itu tahun 96 masuk. Target 2021. Nah, masuk Sampang itu tidak berhasil. Hanya bisa membangun satu gereja. Pindah ke Pamekasan. Di Pamekasan welcome semua. Akhirnya mereka berhasil membangun sampai saat ini sudah 8 gereja. Dan hampir rata-rata kalau bapak-bapak pergi ke Pamekasan singgah makan, misalnya ada sate lalat ya. Singgah makan di tepi di jalan raya itu, tepi kiri kanan itu ada sate lalat. Itu bapak-bapak bersih-bersih, Pak, agamanya apa? Itu hampir rata-rata agamanya sudah Kristen. Kenapa? Dikasih dendam terus. Jadi kita itu hanya diiming-imingi duit gitu ya. Saya contoh. Siapa yang mati satu Pak di sini? Di Gubeng Kertajaya 4. Dulu nggak ada macam. Rumah saya di sini sebenarnya dulu itu sudah, alhamdulillah ya, sudah matang, gitu kan, matang, punya rumah. Kemudian di Gubeng Kertajaya itu saya jadi mahasiswa di sini, Surabaya, mahasiswa S1, S2 Surabaya. Nah kemudian saya punya rumah. Nah waktu mau bangun itu Pak, rumah saya dijadikan masjid, itu dilempar terus Pak. Itu di Surabaya gitu. Kalau bapak-bapak enak dikirain nyaman gitu. Udah ada Kristen di sini nyaman. Padahal Kristen itu ada gitu. Cuma menyusup aja, nah, belum kelihatan. Nah digubek dilempar. Dan jadi masjid setiap aja dilempar. Lemparnya pakai apa? Pakai kotoran Pak. Sampai satu ketika mau dibongkar sudah ada terdengar suara saya, mereka sudah minta izin kepada Satpol PP untuk membongkar masjid itu. Akhirnya saya bilang anak-anak saya, anak-anak marbot itu, ya anak-anak sekitar yang beragama Islam, saya bilang asah semua barang, asah semua celurit, benar Pak, asah dijejerkan di depan di halaman masjid ya, seperti ini dijejerkan di halaman masjid senjata itu
untuk karena dia mau nyerbu pakai satu PP lagi membongkar itu. Saya bilang ya saya orang Daya gitu kan. Kedua saya kan termasuk saya bawa Jawa Timur itu sampai ASEAN Pak, Pencaksilat atas nama Jawa Timur. Dulu saya atas nama Jawa Timur. KTP dulu udah jadi warga negara domisili Jawa Timur. Tapi karena saya diminta sama orang Kalimantan Barat balik, masa mengembangkan daerah orang. Oh daerah Kalimantan Barat, kembangkan Kalimantan Barat. Dan nengok saya tuh ustadz yang berani. Nah, akhirnya saya kena dijanjikan sama mereka balik Kalimantan Barat, kami kasih pekerjaan masuk ke di Kementerian Agama. Jadi seperti itu. Makanya alhamdulillah baliklah saya Kalimantan Barat. Sebenarnya saya itu udah punya. Itu sampai seluruh itu di Jawa Timur. Kalau di Kalimantan Barat lebih parah daripada itu, duel dulu gitu. Oh ini belum sempat duel, kalau sudah dipajang karena itu senjata itu. Wah memang sempat perang kami di Gubeng itu sampai saya bikin pengajian, pagarnya itu langsung ditutup karena kan pagarnya tinggi semua kan. Dikunci Pak. Oh nah jamaah saya tidak putus asa, banyak manjat. Mereka punya pagar, jadi pengajian pagi, kajian pagi itu ditutup, pasti ada kajian ditutup. Alhamdulillah sekarang sudah enak, sekarang sudah menikmati saja sama kami, jaga baik-baik masjid ini, silakan dikelola dengan baik, silakan direnovasi ya apa semuanya. Nah, tapi satu yang mereka tidak renovasi, teras rumah saya itu tidak mau direnovasi sampai sana. Tolong Pak direnovasi, enggak Pak Ustaz, itu peninggalan. Biar tetap kami ingat itu rumah, jadi depannya tetap kayak teras rumah gitu, nggak seperti nggak kelihatan banjir ya, kubahnya aja. Jadi sekarang nggak dibikin 2 tingkat, bikin kamar untuk tamu apa semuanya. Nah jadi seperti itu Bapak Ibu. Makanya kita berharap bapak-bapak punya anak, punya istri, punya tetangga, punya keluarga. Ajak mereka untuk menunjukkan Islam itu banyak. Ajak untuk sholat. Jangan hanya bapak-bapak aja yang mau sholat 5 waktu. Tapi tetangga kita yang tadi belum bersolat 5 waktu diajak. Itu harus diajak supaya masjid itu betul-betul menjadi ikon, menjadi tempat gitu. Oh Islam itu penuh masjidnya. Seperti itu. Semakin masjid itu penuh waktu sholat, mereka semakin takut. Tapi kalau semakin sedikit orang sholat dalam masjid, mereka semakin gagah, makin congkak, makin tinggi mereka. Nah itu yang saya mau sampaikan. Ayo kita bersama-sama makmurkan masjid. Kita bawa anak, tapi saya berharap bawa anak-anak yang dewasa ya. Anak yang sudah dewasa. Kenapa? Karena kalau sholat anak itu belum dewasa, kemudian sholat di tengah, maka putus, sopnya putus, Bapak Ibu, sopnya putus. Maka bawalah yang dewasa ke masjid. Nah apapun, ngantuk dimanapun kita baik. Saya mengajar anak-anak saya kayak gitu. Nah kemudian saya punya santri, itu santri mualaf itu 500 orang Pak, gratis. Santri mualaf saya di sana 500 orang itu gratis. Tidak ada bayar, free. Ustaz dari mana makan? Insya Allah Allah Maha Kaya. Orang Islam itu ya banyak yang dermawan, banyak Pak ya, dalam semuanya baru banyak. Nah di tempat saya itu orang-orang yang dibuang, jadi masuk Islam diusir dari rumah, diusir. Kemudian ada tangannya dipatahkan sama suaminya, ada kaki yang dipatahkan. Masuk Islam mempertahankan Islam ini ceritanya kayak zaman-zamannya Nabi. Iya, memang persis seperti itu di Kalimantan Barat khususnya. Untuk masuk agama Islam mempertahankan Islam ya sama seperti itu gitu. Demi mempertahankan Islam, mau dipatah, kakinya dipatahkan, tangannya dipatahkan, macam-macam lah. Ada yang juga dilempar di halaman sama orang tuanya, ada yang sampai digilis tangannya, ada. Jadi di sana banyak macam-macam. Makanya bersyukur bapak-bapak ibu, bersyukur di Jawa Timur nggak menemukan seperti itu. Kita hindari saja ya, kita berdoa kepada Allah
agar dihindari dengan bertemu dengan orang-orang seperti itu. Jahat demi untuk memperbanyak penduduk mereka, dia lakukan dengan bermacam cara. Anak-anak bapak-bapak disekolahkan gratis. Nanti setelah selesai sekolah, kamu mau masuk agama saya, apa mau tetap agama Islam? Kalau kamu tetap agama Islam, kau bayar balik. Semua biaya sekolah dikembalikan. Ada orang tua agak mampu, dan ini cerita nyata. Seorang ustaz ngajar bahasa Arab, ngajar di Al Azhar, sekali hanya gara-gara sakit, nggak ada biaya, nggak ada. Akhirnya apa? Satu-satunya jalannya, kau pilih kan? Mau dibayar rumah sakit, hutang, atau kamu tetap agama Kristen, agama Islam. Nah akhirnya dia milih agama Kristen. Banyak lah. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu nggak ngerti gitu loh. Dikira ini nggak ada orang masuk Kristen. Oh banyak orang Islam masuk Kristen. Ya kira-kira apa? Ini perut. Semua itu di perut. Dan kenapa orang banyak mau jadi pastor, jadi pendeta? Ya karena uang. Orang saya dulu masih kader saja 15 juta. 15 juta Pak, ada gaji Ustaz? 1 bulan 15 juta. Ada. Gaji pastor udah enak. Pastor itu, pendeta itu gaji kader itu 15 juta. Nanti uang tok nih, uang impak, uang mingguan, namanya uang dharma, itu 30% diambil itu pastoran. Kemudian uang pembaptisan, uang penghapusan dosa. Nah, kalau penghapusan dosa itu kan paling rendah itu 1 juta Pak, 1 dosa. 1 dosa 1 juta. Kalau bapak-bapak kira-kira punya dosa berapa Pak? Banyak kita punya dosa. Mau berapa duit kita siapkan untuk mati? Karena kalau sebelum mati itu harus harus dihapuskan semua dosa-dosa kita. Habis duit. Jadi mereka itu kalau sebelum meninggal Pak, kalau udah sakit kira-kira sudah parah udah sakit, itu harus pengampunan dosa dulu. Dihapuskan dulu dosanya supaya dia masuk surga. Menurut dia, supaya masuk surga harus dihapuskan dosa semua. Kalau nggak terhapus ya tetap ke neraka. Makanya ada harganya. Makanya pastor itu paling kaya. Jangan heran dia punya Pajero, dia punya Alphard, dia punya rumah bagus. Kalau ustaz-ustaz sekarang mana tidurnya di masjid. Yang ukuran 2 kali 3, 1,5 kali 2. Kan perbedaan sangat jauh sekali gitu. Memang mewah mereka. Itu makanya saya setelah saya masuk Islam, saya gunakan trik-trik saya dulu. Jadi trik-trik bagaimana saya mengkristenkan orang, saya gunakan di Islam. Nah akhirnya ya cuma satu yang saya nggak gunakan Pak. Karena kalau di Kristen itu, kalau biarawati itu kawin terus dengan bujang-bujang ya, anak-anak muazin, anak-anak ustaz itu dia kawinin dan nikahin, kasih duit, kasih biaya hidup apa semuanya, nanti dia cerai. Karena sudah enak, udah masuk Kristen kan, dia cari lagi pasangan yang baru, cari lagi gitu kan, jadi terus. Nah pastor juga seperti itu, pastor itu bebas Pak. Bebas memilih wanita yang dia sukai, boleh tidur Pak. Ya, cukup menggunakan 1 kertas, 1 lembar yang ada Vatikan, 1 lembar surat sakti namanya. Nah surat sakti seorang pastor itu adalah kertas. Jadi kalau dia senang sama wanita itu tidak boleh nolak. Nah makanya kalau jadi biarawati, sekarang biarawati susah sekarang mencari yang cantik-cantik, karena pasti akan menjadi pelayanan pastor. Maka Paulus itu segar gitu. Karena yang damping dia di rumah itu wah jadi cantik gitu, behenol. Iya karena memang sudah disediakan. Makanya kalau ustaz ditawarin masuk Kristen dapat Pajero, nanti dapat cewek cantik Pak. Nggak usah coba-coba. Dia coba-coba pengen masuk. Ustaz
jadi pastor berapa perempuan itu cantik bu, dipilih wanita yang untuk menggoda seorang ustaz. Jadi dapat pajero, dapat alfat, kemudian nanti dapat wanita cantik, kemudian dapat rumah. Itu harga. Jadi kalau kiai itu dapatnya seperti itu. Kalau tukang rumput dapatnya bulanan, terus indomie, beras, kemudian pakaian, duit. Nah kalau sudah agak meningkat ustaz, dapat pajero 1, kemudian dapat uang tiap bulanannya. Nah kalau kiai, ulama, kalau Madura ya hampir rata-rata kiai itu udah dapat pajero, dapat alfa, dapat rumah, dapat cewek. Wah enak. Jadi itu yang dicari. Nah jadi ini berbahaya, sangat berbahaya sekali. Kita sebagai umat Islam ya harus antisipasi, harus ya yang terbaik untuk umat Islam, menjaga anak-anak kita, menjaga tetangga kita, menjaga keluarga kita, jangan sampai memeluk agama selain Islam, karena memang berbahaya mereka itu sangat berbahaya. Nah, saya ada punya sebuah buku, ini adalah solusi mencari Tuhan dari selama agama. Ya, pas. Ini solusi mencari Tuhan dari selama agama. Bisa tulis. Dulunya diproses habis-habisan. Saya punya beberapa buku. Salah satu ada skandal asmara dan Tuhan yang saya tadi bilang. Setiap pastor itu punya simpanan yang boleh memilih hubungan seks bebas, kan boleh mau di mana dan tidak boleh menolak. Itu semua ada di buku skandal asmara dan Tuhan. Namun itu buku tidak boleh beredar karena ya saya sempat kenal kabarnya. Katanya nama baik ya, pencemaran nama baik. Nah buku ini sebenarnya buku ini keras, tapi sama MUI Ustaz judulnya dirubah ya katanya supaya orang semua bisa baca, bisa beredar. Yang penting izin beredar, yang penting bisa izin beredar. Ini semua jawaban kristenisasi ada di sini. Jadi ayat-ayat Injil itu satu pas di sini. Injil yang menyatakan tentang kebenaran Islam ada di sini. Semua ada di sini. Semua saya bahas di sini. Nah ini saya kenapa Ustaz kok jual buku kan? Ya saya jual buku. Dakwah saya untuk membiayai anak-anak saya, anak asuh saya, untuk membiayai mualaf-mualaf, untuk membangun masjid, untuk pembinaan tabung kifayah mualaf-mualaf di pedalaman, untuk mengganti sarung-sarung mualaf yang sudah maaf enak bapak-bapak sarungnya bagus-bagus. Kalau di sana sarungnya sudah bergulung-gulung, perlu saya ganti. Nah kemudian mukena ibu-ibu, kalau ibu-ibu mukenanya tak cantik, kalau udah bintik sedikit tak mau pakai. Kalau di sana itu bukan berbintik sedikit, sudah berjamur, udah bintiknya sudah banyak, udah lawatnya sudah banyak mukena. Jadi harus saya ganti. Saya ganti setiap tahun, saya gantinya pasti di awal Ramadan supaya mereka ibadahnya bagus, khusyuk, jangan baunya harum gitu kan, tidak bau lagi ini bau itu. Untuk mereka membeli itu susah Bapak Ibu. Jadi mau beli sarung, beli baju koko, beli sejadah, beli mukena susah kali. Harga karet di sana hanya 4.000. Mau kena harganya 100.000 ya Bu. 100.000 ya, maka 100.000 lebih kena. Bagaimana mereka mau beli? Nah itulah cara saya jual buku, ceramah jual buku. Ya kalau mengharap dari takmir itu kan berapa lah gitu kan? Paling tak ngasih kalau ceramah mengharap dari takmir tidak cukup gitu kan. Jadi mau nggak mau jual buku. Jadi saya kasih harga 50.000 per buku. Kalau memang kurang nanti ada saya hemat-hemat gitu. Saya belum pulang Bapak Ibu. Saya sudah 2 bulan keliling dakwah. Ini dari Kalimantan Timur langsung ke sini. Jadi dari Kalimantan Timur langsung ke sini karena target saya tanggal 6 saya harus pulang. Tanggal 7, 8, 9, 10 itu sudah ngantri mau masuk Islam. Sudah banyak. Jadi tim sana, Ustaz,
ini gimana? Udah banyak Ustaz, orang dalam ngantri semua mau masuk Islam. Sudah gini aja, mau mau sadat masal, apa sadat tetap satu-satu atau berkeluarga? Kalau sadat masal Pak Ustaz, kita butuhnya banyak Pak Ustaz. Sekaligus beli kan? Ya beli sekaligus, beli sarung sekaligus kan, beli mukena sekaligus, beli sejadah sekaligus, beli ikrar tuntunan sholat sekaligus. Karena setiap masuk Islam itu perempuan itu dapat mukena, dapat sejadah, dapat ikrar, tuntunan sholat. Laki-laki dapat sarung, dapat sejadah, dapat ikrar, dapat tuntunan sholat. Nah kalau ramai-ramai Pak, karena saya pernah ya, Islam kan ramai, itu 100 lebih, ternyata 40-an juga hilang, 40-an juga hilang. Dan karena santri saya juga seperti itu. Jadi kalau Islam masal itu memang risiko kita harus mengeluarkan dana yang sangat besar. Nah, akhirnya saya bilang ini saja kita bagi. Ada berapa puluh kita bagi 4 hari saya di Pontianak. Nah, tiap hari ya kita Islamkan. Jadi ya karena kalau dari Pontianak Pak, rumah saya itu orang bertamu itu banyak. Kadang-kadang saya belum sempat istirahat, baru mau pencet, udah ada tamu. Nanti baru lagi mau udah ada tamu. Jadi memang karena kadang orang Kristen, dokter, profesor itu kalau mau masuk Islam di sana aja harus beban dulu. Jadi kadang-kadang mereka datang ramai-ramai 10 orang, 8 orang. Nah, ya saya kasih Injil satu. Kalau Bapak berdakwah, kalau ingin orang tertarik dengan agama Islam, nggak perlu mengeluarkan ayat Quran. Nggak berhasil, nggak mempan kalau kita mengeluarkan ayat Quran. Mempannya kalau mengeluarkan ayat apa yang ada di sini. Kalau mengeluarkan yang ada di sini, insya Allah mempan. Tapi kalau ayat Quran yang dikeluarkan nggak bakalan mempan masuk agama Islam ya. Itulah. Nah, jadi saya bagikan waktu sama mereka untuk menyusun ulangnya saya per hari. Karena bisnis dakwah saya itu tanggal 11 itu ada di Sabah. Karena di Sabah itu hampir tiap hari orang murtad. Hampir tiap hari murtad, ada yang murtad di Sabah. Nah, saya selalu yang berbagi di sana. Saya berdakwah juga di Sabah, Malaysia, Kinabalu, kemudian KL, Kuala Lumpur. Itu saya keliling untuk berdakwah ke Brunei, karena di Brunei tidak boleh agama lain, tidak boleh mengembangkan agamanya kecuali Islam. Bahkan di sana itu perayaan Natal tidak boleh dirayakan untuk rumah ke rumah. Jadi sama Sultan itu memang ditekan tidak boleh penyebaran agama. Cina ada juga sana, ada Konghucu, ada Darussalam, ada Konghucu, ada Buddha, ada Hindu. Di Cina itu paling banyak. Jadi di Brunei itu meskipun negara Islam tapi agama macam-macam. Ya, itu tadi dibatasi sama Sultan. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, moga-moga nanti kalau ada Maulid Nabi bolehlah, Isra Mi'raj bolehlah. Hari-hari besar baru nanti kita bicara itu. Dan sekarang perkenalan. Ya, perkenalan, penangkalan akidah, memperkuatkan akidah. Nanti yang mau punya buku silakan nanti ada bawa sedikit ini sekitar. Ya adalah belasan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Ikutin terus YouTube Ustaz Daya, klik Ustaz Daya, insyaallah nanti keluar. Terus klik juga Zaman Nuri, nanti akan keluar tulisan-tulisan Zaman Nuri di Google apa semuanya. Insyaallah semua ada, Islam itu ada di sini semua. Mohon maaf apabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum